terlebih dahulu. Nah, kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baby ada? Hadir. Hanifah? Hadir. Baik, anak kelas 5 rajin semua ya. Nah, untuk mengenal rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingat perjuangan para pahlawan. Silakan berdiri semuanya, anak-anak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak ya? Apakah ada yang ingat? Metamorfosis. Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar metamorfosis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bencana banjir. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor dan dampak dari bencana banjir dan dapat mengajukan solusi bencana banjir melalui pembelajaran studi kasus dengan tepat. Nah, itu mau tanya ke anak-anak semuanya, di manakah kamu tinggal? Di manakah anak-anak tinggal? Di Saleh. Kalau Hanifah di mana? Kota Lama. Di Kota Lama. Terus, apakah di tempat tinggalmu pernah terjadi banjir? Pernah. Terus sering atau kadang-kadang? Sering kalau musim hujan. Oh, sering kalau musim hujan ya. Hanifah juga sama. Nah, dari Hanifah sama di Devi ini kan sama-sama di Semarang. Nah, itu akan mengulik suatu kasus bahwasanya di Semarang ini ternyata frekuensi banjirnya itu sangat tinggi ketika dilanda hujan. Ada kasus diguyur hujan semalam, jalan Pantura Semarang benar terendam banjir. Nah, ini baru semalam aja hujan ya, tapi jalannya udah banjir. Nah, kemudian banjir tak kunjung surut, jalan di Kaligawe Semarang Demak masih terendam. Kemudian jalan Kaligawe Semarang Demak banjir, banyak sepeda motor macet. Nah, ini adalah salah contoh dari kasus banjir yang berada di Semarang. Nah, anak-anak ini bisa diperhatikan, bisa diamati videonya, kemudian anak-anak bisa mencatat fakta-fakta apa saja yang berada di video ini. Silakan disimak baik-baik ya. Iya. Apa sih penyebab banjir? Mari kita cari tahu jawabannya. Banjir itu bisa terjadi karena faktor adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya adalah faktor alam ini, pasang surut pada pasang saat siang hari dan surut di malam hari, atau dikenal dengan istilah perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, contoh faktor buatan manusia adalah ini. Saluran airnya tergenang. Ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kita lanjut faktor alam lagi ya. Nah, faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan pengelolaan air yang sempit juga bisa menjadi pemicu banjir. Kembali ke faktor buatan manusia, ini penggunaan lahan yang tidak tepat, jadi memicu banjir juga. Membuang sampah sembarangan bisa membuat saluran air dan memicu terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Sudah paham? Ya? Nah, jadi dari video tersebut fakta-fakta apa saja yang bisa anak-anak ambil? Saya bisa menyebabkan banjir. Iya, jadi pasang surut air laut. Iya, benar sekali. Jadi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu bencana banjir. Nah, tadi fakta-fakta dari video tersebut yang pertama yaitu banjir terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor buatan. Nah, contoh faktor alam yaitu apa aja sih? Yang pertama ada pasang surut air laut, kemudian curah hujan yang tinggi, kondisi tanah yang lebih rendah daripada permukaan air laut. Nah, yang ketiga yaitu contoh faktor buatan, yaitu dengan membuang sampah sembarangan sehingga menutupi saluran
air, terus juga penggunaan lahan yang tidak tepat, nah seperti itu. Nah, ada juga dampak dari banjir, bencana banjir. Yang pertama yaitu kerugian materi. Yang pertama itu kerugian materi, yang kedua masalah kesehatan. Nah, biasanya kalau ada bencana banjir seringkali adanya wabah diare ataupun gatal-gatal ya. Apakah kalian pernah mengalami? Tidak. Kemudian ada gangguan sosial dan ekonomi, kerusakan properti, kemudian kesulitan air bersih dan penyebaran penyakit. Nah, bagaimana sih solusi mengatasi banjir yang ada di Semarang? Nah, Ibu akan membagikan gambar kerja peserta didik kepada anak-anak semuanya. Nah, nanti kalian bisa menulis nama, kemudian kelas. Nah, tuliskan satu solusi yang menurut kalian efektif untuk mengatasi banjir yang berada di tempat tinggal kalian. Nah, kalian bisa menulisnya di atas dahan ini. Kalian bisa kreasikan dengan menggunakan spidol yang akan Ibu bagikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dikerjakan. Apakah sudah anak-anak? Nah, nanti hasil pekerjaan LKPD tersebut silakan anak-anak tunjukkan ke teman-temannya dan kemudian dibacakan ya. Ya, mulai dari siapa dulu nih? Ya. Oke, dari Hanifah dulu ya. Ditunjukkan ke teman-teman dulu. Bagus ya? Bagus. Solusi yang paling tepat dari kasus banjir yang ada di Semarang Kaligawe Timur yaitu pengadaan skep air raksasa yang nantinya akan dibuat oleh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian Betty. Bagus sekali. Jatuh. Solusi yang tepat dari kasus banjir yang ada di Semarang adalah tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyumbat saluran air. Benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Dari solusi yang sudah kalian ambil, pasti kalian memilih dari berbagai solusi yang ada. Nah, kalian menilai apakah ini lebih cocok, apakah ini lebih baik. Nah, seperti itu, ya apa tidak? Ya. Nah, itu adalah salah satu pengambilan solusi yang menurut kalian terbaik bagi kalian. Nah, masukan dari Ibu adalah ketika kalian memberikan solusi, nah kalian juga harus bisa menjaga alam. Nah, seperti kalian menjaga lingkungan seperti yang dikatakan Devi ini. Nah, kita bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus melakukan reboisasi dan tidak membuang sampah ke dalam suatu tanggul atau waduk. Nah, seperti itu. Ketika kalian membuang sampah ke tanggul atau waduk, nanti kan bisa tanggul tersebut menjadi dangkal dan kapasitas airnya semakin menurun seperti itu. Nah, dari pembelajaran kali ini apakah anak-anak paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk tindak lebih lanjut, silakan anak-anak untuk bisa membuat 5 kalimat di rumah. Kemudian 5 kalimat tersebut kalian presentasikan di depan orang tua kalian. Nah, besok Ibu mau tanya reaksi dari orang tua kalian seperti apa. Nanti kemudian diceritakan di depan kelas seperti itu. Ibu tutup. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.